称玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 236, Komisi Internal. Seiring bertambahnya pengetahuan Klein tentang mistisisme dan Beyonders, serta eksperimennya dengan beberapa kekuatan ruang di atas kabut abu-abu, ia tidak lagi merasa cemas saat menghadapi Justice, The Hangman, dan The Sun. Ia menjadi kurang sibuk mempertahankan citra yang penuh teka-teki dan sulit dipahami agar tidak membuat anggota klub tarot menyadari kepalsuan dirinya. Sekarang dia tahu bahwa meskipun para dewa di dunia ini kuat dan aneh, mereka sama sekali tidak maha tahu dan maha kuasa. Deskripsi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sang pencipta legendaris dari segala sesuatu yang hanya disembah oleh kota perak. Para dewa memiliki keterbatasan, dan para dewa juga dapat ditempatkan dalam situasi sulit. Itulah yang kini dapat dipastikan oleh Klein. Baik dalam The Book of Storms atau The Revelation of Evernight, mereka kurang lebih menyinggung hal ini. Oleh karena itu, pada pertemuan tarot baru-baru ini, Klein secara sadar membangun ciri-ciri karakter, perlahan-lahan membentuk dirinya menjadi pembangkit tenaga listrik yang terbatas, yang karena alasan tertentu tidak dapat bergerak bebas tetapi hampir seperti dewa. Dengan cara ini, bahkan jika dia kadang-kadang menunjukkan bahwa dia tidak memahami hal-hal tertentu dan kadang-kadang meminta bantuan, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan para anggota klub tarot. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa, melalui usaha-usahanya sebelumnya dan melalui kekuatan yang ditunjukkan oleh pemujanya, Azik, dia tidak diragukan lagi telah menanamkan citra keberadaan seperti dewa ke dalam pikiran Justice, The Hangman, dan The Sun. Kuharap pembangunan karakter ini akan berhasil. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan mereka di masa mendatang. Tentu saja, hal-hal yang merupakan bagian dari pengetahuan umum tetap harus diketahui, dan aku tidak boleh menunjukkan rasa takut. Klein mengetuk tepi meja kuno dan berkata sambil terkekeh, aku ingin mengeluarkan misi. Misi. Telinga Audrey sedikit terangkat saat matanya terbelalak. Ia tercengang, penuh harap, dan gelisah pada saat yang sama. Dia ingat dengan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya Tuan Bodoh secara resmi mengeluarkan misi. Meskipun dia sebelumnya telah membuat beberapa permintaan, semuanya melibatkan hadiah prabayar. Sepertinya dia telah memilih misi secara acak untuk mematuhi prinsip pertukaran yang setara. Kali ini, dia menggunakan kata masalah. Sebagai seorang telepati, Audrey sudah sangat pandai membaca makna tersembunyi di balik kata-kata. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa meskipun pria yang digantung tampak tidak terganggu, dia sebenarnya sangat tegang. Sedangkan untuk matahari, dia tampak bingung, menganggap ini sebagai hal yang sangat normal. Kau bisa memilih untuk menerimanya atau tidak. Dengan bantuan kekuatan badutnya, nada bicara Klein terdengar jauh lebih santai. Pengagumku yang lain telah tiba di Backlund. Dia ingin menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak nyaman baginya untuk menunjukkan dirinya. Pengagum lainnya, si pria yang digantung mengangguk, tampak berpikir. Dia sama sekali tidak terkejut. Di matanya, bagi sosok dewa yang kuat seperti Tuan Bodoh, memiliki banyak pengagum adalah sebuah fakta. Aku ingin tahu apa nomor urut pengagum Tuan Bodoh itu. Yah, aku masih berutang hadiah kepada pengagum dia sebelumnya. Meskipun hadiah Tuan Bodoh dibayar oleh Tuan Manusia Gantung, dan dia tidak terlalu peduli dengan uang,
aku berdoa memohon bantuan saat itu. Lebih jauh, Laksamana Muda Hurricane dibunuh oleh pengagum itu. Pengagumnya masih membutuhkan sejumlah dana untuk kegiatan mereka. Audrey berpikir dengan rasa bersalah. Terus terang saja, 30.000 pound emas dan sebuah perkebunan besar merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar baginya, namun itu sendiri tidak memberi pengaruh berarti terhadap kehidupannya. Senang memilikinya, tetapi tidak masalah jika aku tidak memilikinya. Yah, mungkin aku akan merasakan sedikit tekanan. Audrey mengangguk pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang gadis remaja yang belum dianggap dewasa, mengabaikan perkebunan besar, dia sebenarnya tidak memiliki kendali penuh atas sisa 30.000 pound. Dia hanya bisa mengikuti rencana ayahnya, membeli beberapa saham dari Backlund Munitions Corporation dan berinvestasi di sebuah perusahaan yang mencoba untuk memproduksi beberapa teknologi kapal perang berlapis besi untuk kapal komersial. Jumlah yang akhirnya diterimanya dan dapat digunakan sebagai tunjangan hanya 5.000 pound. Akan tetapi, tunjangan tetapnya telah meningkat sedikitnya 2.000 pound dari kisaran awalnya 15.000 hingga 25.000 pound. Melihat Justice dan yang lainnya belum berbicara, Klein mengeluarkan misi. Tugas yang ingin dia selesaikan adalah pembunuhan Duta Besar Republik Intis untuk Kerajaan Lon, Bakerland Jin Madan. Bunuh Duta Besar Republik Intis. Audrey kehilangan ketenangannya saat dia bertanya dengan heran. Ini akan menyebabkan konflik antara kedua negara dan bahkan bisa menjadi tindakan perang. Sebagai seorang wanita bangsawan yang berkualifikasi, pikiran pertamanya adalah tentang hubungan luar negeri internasional. Mengenai mengapa Tuan Bodoh tidak melakukannya sendiri, dia mendapati jawabannya sudah jelas. Tokoh perkasa manakah yang selalu membantu bawahannya? Setelah kerajaan mengalami kekalahan di pantai timur Balam, raja tidak berangkat sendiri. Paling-paling, jenderal akan diganti dan pasukan baru akan dikerahkan. Rumor mengatakan bahwa Yang Mulia ingin berangkat ke garis depan, tetapi dihentikan oleh para bangsawan dan pejabat. Alger hanya sedikit terkejut dengan tugas itu. Fokusnya tertuju pada masalah lain. Tuan Bodoh memang tidak mampu mencampuri dunia nyata dengan kuat. Dugaanku benar. Aku bertanya-tanya sejauh mana dia dapat memengaruhi kita setelah membangun hubungan kita. Bisakah dia dengan mudah mengambil nyawa seseorang? Alger, yang sedikit senang dengan dirinya sendiri, mulai membiarkan pikirannya mengembara. Derek terdiam mendengarkan pembicaraan itu. Apa itu Intis Republik? Apa itu ambasador? Kata-kata ini terdengar sangat aneh dalam bahasa Jotun. Klein menyapu pandangannya ke sekeliling dan mempertahankan sikap santainya. Siapa di antara kalian yang bersedia menerima misi ini? Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak bisa meyakinkan diriku untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Dan itu bisa saja berujung pada bencana yang disebabkan oleh perang. Audrey, yang ingin mengangkat tangannya, ragu-ragu. Tepat saat itu, The Hangman terkekeh dan berkata, "Kudengar Duta Besar Bakerland ini juga Kepala Intelijen Republik Intis di kerajaan." Dia diam-diam mendukung pertumpahan darah, merencanakan sejumlah insiden yang menghancurkan hubungan antara bangsawan dan orang kaya, dan menyebarkan rumor untuk menghasut masyarakat agar menentang pemerintah. Dia tampaknya menyadari keraguan dalam diri Justice, jadi dia menjelaskan sisi gelap Bakerland secara rinci. Kemudian, tambahnya, "Saya tidak yakin apakah duta besar itu seorang Beyonder, tetapi ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar adalah Beyonder. Dia memiliki cukup banyak Beyonder di sekitarnya, Beyonder yang berada di bawah jaringan intelijen Intis.
Dan departemen ini dipengaruhi oleh keluarga kerajaan asli di Intis, keluarga Sauron. Mereka mengendalikan urutan awal jalur Hunter. Selain itu, kemungkinan terjadinya perang antara kedua negara hanya bergantung pada apakah petinggi kedua belah pihak ingin berperang atau tidak. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hidup atau matinya seorang diplomat. Setelah pembunuhan Kaisar Roselle, Intis mengalami beberapa guncangan hebat, tetapi akhirnya berhasil mempertahankan sistem republik yang stabil. Karena keluarga Sauron mengalami pukulan brutal selama pemerintahan Roselle, kekuatan mereka jatuh drastis dalam segala aspek. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima kenyataan dan mengubah tujuan mereka untuk memperjuangkan kursi di parlemen dan secara diam-diam memengaruhi Departemen Intelijen Negara dan sebagian. Setelah mendengarkan informasi yang diberikan oleh The Hangman, keraguan di hati Audrey menghilang. Dia mengangguk dengan anggun dan berkata, selama beberapa tahun terakhir, Kekaisaran Feysak telah berkembang pesat. Setelah mengalahkan kerajaan dan Republik Intis di pantai timur Balam dan dataran tinggi. Selama kita menyalahkan mereka, para petinggi dan warga Kekaisaran Intis, itu akan menjadi sesuatu yang dapat diterima dan dipercaya. Audrey tidak tahu banyak tentang politik, tetapi karena ayahnya adalah anggota parlemen di House of Lords, dia tetap tahu hal-hal tertentu. Entah karena menghindari tanggung jawab atau mengalihkan fokus ke masalah internal kerajaan, kaum barbar utara yang tidak populer adalah target populer dan termudah bagi para bangsawan dan menteri. Apakah mereka melakukannya atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Tentu saja, lebih dari 100 tahun yang lalu, peran ini dimainkan oleh Intis dan Roselle. Setelah merenung beberapa detik, Audrey memandang kursi kehormatan, merasa sedikit gelisah dan sedikit bersalah. Tuan bodoh, saya dapat mencoba menyelesaikan misi ini, tetapi saya tidak dapat menjamin keberhasilannya. Di satu sisi, dia akan mencari ayahnya dan memastikan bahwa Duta Besar Bakerland benar-benar kepala dinas intelijen Intis. Di sisi lain, dia juga tidak akan melakukannya sendiri. Sebagai penonton atau telepati, keduanya tidak pandai bertarung. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Duta Besar Beklun dari kalangan atas dan mendelegasikan misi tersebut. Baiklah, aku bisa meminta Xiao dan Force untuk meminta Tuan A melakukannya. Atau mencari tuan rumah dari lingkaran Beyonder lainnya. Aku tidak boleh ketahuan. Segalanya harus dirahasiakan, dan mungkin ada agen intelijen Intis yang mengintai di lingkaran tersebut. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang harus kubayar, tetapi 5.000 pound mungkin tidak cukup. Audrey sudah mulai memikirkan rencana selanjutnya. Klein tidak menaruh harapannya pada sekuens 8, Miss Justice, untuk berhasil. Dia mengangguk dan berkata, kompensasi apa yang kamu inginkan? Formula ramuan Prikiata, kata Audrey sebelum menambahkan dengan ragu. Begitu pula bahan Beyonder yang sesuai. Oh, kita bisa menunggu hingga misi selesai sebelum membahas lebih lanjut. Jika tidak berhasil, aku akan menanggung biayanya. Aku masih berutang uang hadiah kepada pengagummu. Uang hadiah? Jadi, uang itu diberikan kepada Miss Justice. 10.000 pound. Itu 5.000 pound jika dibagi rata. Diselimuti kabut abu-abu. Klein merenungkan selama beberapa detik tentang berapa nilai Duta Besar Bakerland dan akhirnya memutuskan bahwa dia jelas lebih berharga daripada Laksamana Muda Hurricane Kilangos. Tentu saja, jawab Klein dengan nada normal. Pada saat ini, Alger, sang pria yang digantung, menambahkan, saya juga akan menerima misi ini. Kompensasinya dapat ditentukan setelah misi selesai. Bukankah kamu kembali ke laut? Tanya Audrey dengan heran. Hanya karena aku tidak berada di Beklun,
bukan berarti aku tidak bisa membunuh Duta Besar Bakerland, kata Alger sambil tersenyum tanpa memberikan penjelasan rinci. Derek, yang berada di sampingnya, tidak pernah mendapat kesempatan untuk bergabung dalam percakapan. Klein mengangguk setuju. Oke. Dia segera mengalihkan pandangannya ke buku harian Rosalie di tangannya. Penguasa Misteri bab 237, urutan 2. Tanggal 29 Oktober. Pemimpin Ordo Rahasia, Zaratul, mengunjungi saya sekali lagi. Dia tidak menyebutkan sesuatu yang spesifik dan hanya mengobrol santai dengan saya. Saya tidak dapat menebak niatnya yang sebenarnya. Sepertinya dia hanya ingin memperkuat komunikasi di antara kami dan saling memahami dengan lebih baik. Aku sudah bertemu dengan 2 Beyonder urutan tinggi dari gereja. Tetapi aku merasa bahwa Zaratul jauh lebih kuat dan misterius daripada mereka. Jadi aku bertanya kepadanya berapa nomor urutannya tanpa banyak harapan. Dan pada akhirnya, dia benar-benar menjawabku. Dia memberitahuku bahwa dia adalah Sequence 2, Miracle Invoker. Urutan 2, dalam kategori gereja, itu adalah posisi malaikat, dekat dengan posisi dewa. Dia benar-benar lebih kuat dari alkemis dan sarjana arcana yang kutemui sebelumnya. Tetapi intuisiku mengatakan bahwa Zaratul tidak mengatakan seluruh kebenaran. Urutan 2 mungkin hanya posisi sebelumnya, atau bahwa dia akan maju. Miracle Invoker, ahli dalam menciptakan keajaiban, nama ramuan ini membuat imajinasi menjadi liar. Ini adalah urutan 2 yang sesuai dari Sir, seorang Miracle Invoker yang mengendalikan takdir. Saya mencoba menyelidiki Zaratul. Apakah kata keajaiban mengacu pada keajaiban takdir? Bahwa jalan sang pelihat adalah jalan yang perlahan memahami dan menggenggam takdir untuk mengendalikannya? Zaratul mengabaikan pertanyaan pertama. Dia mengatakan kepadaku bahwa takdir hanyalah salah satu bagian dari jalur Sir, dan itu bahkan bukan fokus utamanya. Jalur yang benar-benar mewakili takdir adalah monster. Dia mengemukakan beberapa contoh yang semuanya merupakan nama ramuan dari monster sequence. Sequence 7 The Lucky, Sequence 5 The Lucky, Sequence 2 Soothsayer, dan Sequence 1 Snake of Mercury. Dikenal juga sebagai Snake of Fate. Ini adalah sequence 1 pertama yang saya ketahui. Itu benar-benar mengejutkan saya. Menurut apa yang ku ketahui, jalur monster seharusnya dikendalikan oleh Life School of Thoth. Sekolah ini tampaknya juga memiliki bagian dari jalur apothecary sequence. Mereka mengusulkan 3 divisi utama, dunia rasionalitas absolut, dunia roh, dan dunia material. Ya, itu cukup keren. Zaratul memberitahu saya bahwa Life School of Thoth menghususkan diri dalam ilmu astronomi yang berupaya menggunakan pengobatan, musik, cahaya, anggur, dan wewangian untuk menghilangkan jalan dengan ramalan bintang dan takdir yang tidak menguntungkan. Mereka percaya bahwa bencana dan penyakit disebabkan oleh hilangnya keseimbangan antara manusia dan alam, serta keseimbangan antara manusia dan pikirannya sendiri. Dia menambahkan dengan penuh arti bahwa aliran pemikiran kehidupan memuja bulan. Mengapa memuja bulan dan tidak melangkah lebih jauh, Dewi Malam? Buku harian ini menempati 2 halaman dan jelas disalin dari kedua sisi aslinya. Itu banyak sekali informasinya. Klein mendesah dalam keheningan yang mendalam. Ini juga merupakan pertama kalinya dia mengetahui nama ramuan urutan 1. Snake of Mercury dan Snake of Fate sungguh membuat orang merasa rindu. Demikian pula, ini pertama kalinya saya mempelajari Sequence 2. Sekarang saya tahu Sequence 2 yang sesuai dari Sir. Nama Miracle Invoker kedengarannya cukup bagus. Nama itu mengandung makna yang dalam dan tidak terdengar rendah.
Tentu saja, dibandingkan dengan Soothsayer, nama itu tampaknya sedikit lebih rendah. Takdir hanyalah bagian dari jalur peramal dan bahkan bukan fokus utamanya. Aku harus mengingat ini. Aku harus terus-menerus merenungkan diriku sendiri dan tidak berakhir dengan mengarahkan diri pada takdir. Itu mungkin akan mengakibatkan kegagalan aktingku. Kata-kata Zarathul sepertinya tidak bertentangan. Jalur monster adalah jalur takdir yang sebenarnya. Jadi, Soothsayer adalah sequence 2. Jika memang begitu, maka aku sudah tahu tentang sequence 2 di masa lalu. Meskipun dia tidak mengalihkan pandangannya dari kertas, Klein secara serius mempertimbangkan rantai urutannya sendiri. Berkat pengalamannya mencerna 2 ramuan, Sir dan Clown, dan karena ia bisa memata-matai dan memuja takdir, ia mampu sedikit meramal nasib. Namun, ia tetap tidak berdaya menghadapi perkembangan takdir. Ia perlahan-lahan menyamakan esensi jalur Beyondernya dengan takdir. Jika bukan karena buku harian ini, sangat mungkin ia akan menggunakan ini sebagai premis untuk memahami dan bertindak untuk urutan berikutnya. Mengenai apakah Zarathul berbohong atau tidak, Klein yakin bahwa jalur monster itu pastilah urutan takdir, yang sesuai dengan apa yang telah dilihatnya dari informasi rahasia Nighthawks dan dengan nama ramuan yang pernah didengarnya sebelumnya. Soothsayer. Sekarang setelah ada urutan takdir, jalur peramal tidak mungkin terulang. Ini akan mengakibatkan beberapa tingkat tumpang tindih, dan tidak akan konsisten dengan bagaimana masing-masing urutan saat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Klein cenderung mempercayai apa yang dikatakan Zarathul. Ia cenderung percaya bahwa takdir hanyalah bagian dari jalan sang pelihat, bahkan bukan fokus utamanya. Nilai dari kedua halaman ini sangat berharga bagi saya saat ini. Sang alkemis dan sarjana arcana seharusnya menjadi urutan yang lebih tinggi dari jalur Savan. Dari nada bicara Roselle, mereka jelas tidak termasuk dalam urutan 2 dan 1. Artinya, mereka adalah urutan 4 dan urutan 3. Untuk saat ini, mustahil untuk menentukan yang mana urutan 4 dan yang mana urutan 3. Klein mengumpulkan pikirannya, membalik buku harian, dan melanjutkan membaca. Adapun mengapa aliran pemikiran kehidupan hanya menyembah bulan dan tidak percaya kepada Dewi Malam yang melambangkan bulan merah. Ia tidak mampu merenungkannya terlalu dalam karena kurangnya informasi. Halaman ketiga berisi kisah Roselle tentang penemuan mesin uap yang praktis. Kadang-kadang, ia takut menghadapi tindakan keras, dan di waktu lain, takut hasil jerih payahnya akan disita oleh tokoh-tokoh yang berkuasa. Kata-katanya menunjukkan rasa takutnya akan dianiaya. Memikirkan bahwa bahkan Kaisar Roselle, yang menganggap dirinya sebagai tokoh utama suatu era, akan memiliki sisi yang gelisah dan khawatir seperti itu. Sudut mulut Klein berkedut saat dia membalik halaman keempat buku harian itu. Tanggal 18 April, Matilda sedang hamil. Itu sudah bisa diduga, dan aku bahkan bisa memberitahumu dengan pasti sesi bercinta mana yang membuatnya hamil, karena aku merasakan penurunan pada karakteristik Beyonderku. Begitu pembuahan berhasil, karakteristik Beyonder saya sendiri akan mengikuti koneksi misterius, dan sebagian darinya akan ditransfer ke anak saya. Setelah itu, aku bertanya kepada Uskup Agung Van Esti dengan khawatir. Ia mengatakan kepadaku bahwa ini adalah fenomena yang normal. Untuk urutan 7 dan di bawahnya, karakteristik Beyonder tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, tetapi itu tidak mutlak. Urutan 6 dan 5 secara alami akan mewariskan sebagian. Tetapi itu tidak akan memengaruhi kekuatan orang tua. Sedangkan untuk anak, mereka akan dilahirkan dengan kekuatan Beyonder tertentu,
yang mendekati kekuatan urutan 9. Namun sebagai hasilnya, jalur mereka pada dasarnya sudah pasti. Pada urutan tinggi, pewarisan karakteristik Beyonder adalah sesuatu yang dapat dikendalikan. Seseorang dapat memilih untuk mewariskannya atau tidak, atau bahkan dapat memilih untuk mewariskannya sedikit saja, sepertiga, setengah, atau semuanya. Dengan kata lain, anak-anak yang lahir dari Beyonder urutan tinggi mungkin akan lahir sebagai Beyonder. Mengenai nomor urutan, terserah salah satu orang tua untuk memutuskan. Aku penasaran apakah keturunan para dewa juga seperti ini. Setelah membaca buku harian itu, hanya ada 2 frasa dalam benak Klein, hukum karakteristik Beyonder yang tidak dapat dihancurkan dan hukum karakteristik Beyonder yang kekal. Apakah hukum mengatur kelangsungan hidup makhluk Beyonder? Tidak heran jika beberapa hewan ajaib akan bereproduksi hanya sebelum mereka mati. Tidak heran akan ada fenomena peningkatan pembunuhan dan haus darah setelah melahirkan. Sasarannya adalah ras mereka sendiri atau bahkan pasangan mereka. Ini untuk melengkapi karakteristik Beyonder mereka. Menurut logika ini, jika kita menelusuri ini kembali, dari mana karakteristik Beyonder paling awal berasal? Dihasilkan dari udara tipis, dari Sang Pencipta yang menciptakan segalanya, karena nona keadilan telah naik ke telepati. Klein menahan keinginan untuk mengangguk dan meneruskan membolak-balik halaman. Halaman kelima berisi kritikan Roselle tentang bagaimana tak seorang pun dapat menikmati musik popnya dan menganggapnya membuat kegaduhan, sementara di saat yang sama ia merenungkan bagaimana cerita yang menyegarkan merupakan hal yang umum dicari oleh berbagai orang dari berbagai dunia. Dan bahwa popularitas novel yang dijiplaknya dari The Count of Monte Cristo memungkinkan surat kabar yang didirikannya berkembang pesat. Kaisar, apakah ada hal lain yang belum Anda lakukan? Sambil tersenyum, Klein membuka halaman ke-6 dan terakhir. Tanggal 10 November, aku menerima bajak laut hebat Savigny Solomon secara rahasia di Istana White Maple. Solomon, aku berharap dia akan menjarah lawan-lawanku di rute laut baru dan menyerang kapal-kapal Vesak, Lon, dan Venapota. Dan aku berjanji untuk membantunya maju ke Beyonder urutan tinggi. Jalur Beyonder dari Dark Emperor memiliki nama-nama yang sama anehnya dengan jalur Demones, Corruption, Confusion, The Fallen, Disorder. Namun, untuk menyamai Dark Emperor, mereka menambahkan sufiks mereka sendiri, Baron of Corruption, Mentor of Confusion, Count of the Fallen, dan Prince of Disorder. Agar Savigny dapat menghayati namanya, saya memutuskan untuk menganugerahkannya gelar Pangeran Istana secara rahasia. Savigny memiliki seorang anak bernama Nas Solomon, dan intuisi saya mengatakan bahwa dia akan mendominasi Five Seas di masa depan. Nas Solomon, Raja 5 Lautan, Nas, yang mengaku sebagai keturunan Kekaisaran Solomon. Bayangkan saja dia lahir pada masa Roselle. Klein tercengang. Karena Roselle telah menyebutkan istilah rute laut baru, Klein dengan mudah menentukan tahun yang dimaksud. Pada tahun 1194 rute laut baru ditemukan dan benua selatan ditemukan, dan Roselle dibunuh pada tahun 1198. Buku harian itu hanya dapat ditulis antara 2 tahun tersebut. Itu juga berarti bahwa itu terjadi sekitar 151 hingga 155 tahun yang lalu. Jika Nas, sang Raja 5 Lautan, adalah Nas Solomon, yang pernah dibicarakan Roselle, usianya hampir 160 tahun. Apakah ini karena alasan lain, atau apakah para pelampau urutan tinggi memperoleh perpanjangan rentang hidup mereka sejak awal? Klein berpikir serius. Ia menenangkan pikirannya dan membiarkan buku harian itu menghilang dari tangannya.
Ia kemudian menatap Justice dan berkata, "Sekarang kau bebas untuk berdagang atau berkomunikasi." Tuan bodoh tidak memiliki pengetahuan umum untuk diceritakan kepada kita hari ini. Audrey sedikit kecewa. Dia mengalihkan pandangannya ke Sun dan berkata, "Bisakah aku bertukar informasi terkait naga denganmu?" Dia ingat dengan jelas bahwa Tuan Sun menyebut jalur penonton sebagai jalur naga dan dia mengatakan bahwa jalur itu berasal dari ras naga. "Tentu, aku ingin formula ramuan urutan 8 untuk bar," jawab The Sun. Derek, yang sedari tadi terdiam, ragu-ragu. Dia ingin menggunakan ini sebagai pertukaran informasi tentang dunia tempat Justice dan The Hangman tinggal sehingga dia tidak akan selalu bingung dengan apa yang didengarnya. Namun, melihat bahwa proses mencerna ramuan itu hampir selesai, dia tetap menjadikan kemajuannya sebagai prioritas utama. Penguasa Misteri Bab 238, Naga Imajinasi. Audrey tidak terkejut dengan permintaan The Sun. Karena metode akting telah menyebar luas di kota Perak, maka jumlah waktu yang telah berlalu menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia sudah mendekati akhir masa pencernaannya. Mencari formula ramuan berikutnya jelas merupakan salah satu prioritas utamanya. Aku penasaran bagaimana tindakan sang bar, menyanyikan puisi setiap hari saat menghadapi pertempuran, menghindar ke samping dan menggunakan nyanyiannya untuk memberikan keberanian dan kekuatan kepada rekan-rekannya. Atau mungkin dia akan terlebih dahulu memberkati dirinya sendiri sebelum menyerang ke depan dengan mengangkat palu atau pedang. Aku penasaran apakah itu akan meningkatkan kemampuan bernyanyinya. Jika memungkinkan, maka dia pasti akan menjadi penyanyi atau penyanyi opera yang luar biasa. Audrey berpikir dengan penuh minat. Dia sengaja tidak mengungkapkan pendiriannya dengan tergesa-gesa, agar The Sun tidak menaikkan harganya lagi. Ini bukanlah sesuatu yang dipelajarinya dari gurunya atau dari pertemuan Beyonder yang pernah dihadirinya. Ini murni teknik yang dikembangkannya sendiri setelah ia menjadi seorang telepati. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan formula ramuan urutan 8 yang sesuai dengan jalur bar, tetapi tidak hari ini. "Apakah Anda puas dengan kondisi ini?" kata Audrey sambil mempertimbangkan sebelum melihat kursi kehormatan di meja kuno. "Kita dapat meminta bantuan Tuan Bodoh untuk menjadi saksi perjanjian ini." Pada saat itu, Klein tertawa dan menjawab, "Nona Justice, mungkin saya bisa memberikan formula light supplian untuk Anda." Mata Audrey berbinar saat dia cepat-cepat mengangguk sedikit. "Tidak masalah, kalau begitu, apa yang harus aku gunakan untuk bertukar denganmu? Aku belum memikirkannya." Klein terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, mungkin pengagumku akan membutuhkan bantuan dalam hal-hal tertentu di masa depan." Pikirannya sangat sederhana. Jika dia mengizinkan Nona Justice memperoleh formula light supplian di lingkaran Beyonder miliknya, maka bukankah pengetahuan yang telah dia curi dari Eternal Blazing Sun dengan mengorbankan nyawanya akan sia-sia? Paling tidak, itu akan terbuang sia-sia di klub tarot. "Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka," Audrey berjanji dengan gembira. Klein menempelkan kedua tangannya dan selembar perkamen kulit kambing berwarna kuning kecoklatan muncul di hadapannya. Di atasnya terdapat formula untuk ramuan light supplian, termasuk bahan pengganti dan nama kunonya. Lebih jauh lagi, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Jotun. Bahan utama, sepotong batu brilliance atau bubuk dazzling soul, darah landak cermin atau jantung magma titan, bahan pelengkap, bunga matahari bermata emas, 3 tetes jus aconite. Dengan dorongan lembut, kulit kambing itu muncul di hadapan matahari. Meskipun ia bisa berdoa kepada Tuan Bodoh agar mengingat rumus itu, meskipun ia benar-benar lupa,
Derek tetap tekun menghafal rumus itu. Butuh waktu cukup lama sebelum ia berkata, "Nona keadilan, kita bisa bicara tentang naga." "Tuan bodoh, saya minta izin untuk bicara dengan Tuan Sun saja." Audrey segera mengangkat tangannya. Awalnya, ia yakin bahwa The Sun akan menuliskan konten yang sesuai di atas kertas agar ia dapat membacanya, tetapi akan merepotkan baginya untuk mengajukan pertanyaan. Ia harus menuliskan pertanyaannya dan mengirimkannya kembali kepadanya. Cara komunikasi seperti itu benar-benar merepotkan. Berbicara dengannya sendirian, dalam percakapan seperti itu, Anda mungkin tidak akan mengerti apa yang dikatakan The Sun, begitu pula dengan The Sun. Klein mengangguk sementara suaranya tetap tenang. "Baiklah, di kalangan Beyonder, Hermes adalah bahasa yang harus dikuasai. Hermes kuno adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan relatif populer. Jotun, Dragonis, dan Elvish relatif kurang populer, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahuinya." Pada saat itu, Klein mengisolasi si pria yang digantung, mencegahnya melihat atau mendengar. Alger memiliki ketertarikan tertentu pada pengetahuan tentang naga, tetapi itu tidak cukup baginya untuk membayar harga untuk mendengarkan, jadi dia tetap diam dan menunggu. Melihat Tuan Bodoh memberi isyarat agar mereka mulai berbicara, sang matahari, Derek, tetap diam selama beberapa detik, mengatur kata-katanya, dan berkata, "Para naga adalah musuh bebuyutan Raja Raksasa. Mereka semua tampak seperti kadal yang diperbesar, dan seluruh tubuh mereka ditutupi sisik dengan warna yang berbeda. Keempat anggota tubuh mereka tebal dan kuat, dan sayap mereka cukup lebar untuk membuat tubuh raksasa mereka terbang. Mereka adalah penguasa langit. Mereka memiliki banyak sekali kemampuan. Beberapa memiliki kemampuan untuk menyemburkan api, yang lain memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir, menimbulkan korosi, atau bahkan menciptakan embun beku. Namun, ini bukan hal yang umum di antara para naga. Naga pikiran menempati jumlah naga terbanyak dengan Raja Naga Angkewel sebagai wakil mereka. Jalur Beyonder yang berasal dari naga pikiran adalah penonton. Di kota Perak, kami biasanya menyebutnya jalur naga. Mengenai pekerjaan serupa, Derek awalnya bersiap untuk memuntahkan teks sejarah, tetapi setelah menemukan bahwa Miss Justice dan Hangman tampaknya tidak berbagi dunia yang sama, ia perlahan menyadari nilai sejarah kota Perak yang dikenal luas. Jadi, ia hanya berbicara tentang naga kali ini dan tidak berbicara tentang raksasa, elf, mutan, burung phoenix, vampir, Raja Naga Angkewel. Ini sesuai dengan catatan gereja. Audrey mengangguk sedikit, dengan sopan menahan diri untuk tidak menyela narasi The Sun. Derek mengingat isi buku pelajarannya dan berkata, "Dulu, naga yang paling kuat dan paling menakutkan adalah Raja Naga Angkewel, yang juga dikenal sebagai naga imajinasi. Selain itu, putranya, Al-Zuhod juga menyelimuti langit, mengawasi tokoh-tokoh terkenal dan kuat di daratan dan lautan. Namanya adalah naga mimpi buruk." Mengenai naga imajinasi Angkewel, ada legenda bahwa apapun yang dibayangkannya akan terwujud. Kerajaan yang dibayangkannya pasti akan turun ke dunia material. Masa depan yang dideklarasikannya pasti akan terwujud dan menjadi kenyataan. Ini, Klein tiba-tiba mengerutkan kening. Jika bukan karena fakta bahwa Hakim Audrey sedang fokus mendengarkan The Sun, dia pasti akan menyadari ketidaknormalannya, bahkan jika dia tertutup oleh kabut abu-abu tebal. Deskripsi tersebut membuatnya teringat pada artefak tertutup 008. Masa depan yang telah ditentukan pasti akan terwujud. Mereka memiliki karakteristik yang sama. Klein bersandar di kursinya, dia tampak santai, tetapi sebenarnya dia bahkan lebih fokus.
Naga imajinasi, keren sekali. Itulah tanda dewa. Mata Audrey berbinar saat mendengarnya, penuh kegembiraan dan antisipasi. Derek terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. Putranya, naga mimpi buruk, Al-Zuhod, juga sama mengerikannya. Ia dapat mengendalikan hati setiap makhluk hidup dan membuat mereka bertindak sesuai keinginannya. Dan makhluk hidup ini akan sulit merasakannya, karena percaya bahwa tindakan mereka adalah atas keinginan mereka sendiri. Ia juga akan mengarang mimpi buruk yang nyata menjadi kenyataan, yang menyebabkan banyak makhluk hidup tanpa sadar ikut serta di dalamnya. Ia kemudian akan memberi mereka akhir yang paling kejam dan mengejutkan. Menurut legenda, ia sangat suka berbuat nakal, dan akan membiarkan seorang pangeran mencium seorang putri untuk membangunkannya, tetapi sang putri sudah membusuk. Ia akan membuat gadis-gadis biasa memakai sepatu dansa dan menari di depan pangeran, tetapi tidak dapat melakukannya sampai mereka meninggal. Ia akan menciptakan segala macam kebetulan dan mendorong nasib banyak makhluk hidup menuju tragedi. Segala macam kebetulan, ini terdengar lebih seperti 008. Tentu saja, aku tidak tahu banyak tentang artefak tertutup. Klein menahan keinginan untuk mengusap dagunya saat dia membuat dirinya tampak seperti sumur kuno yang tidak dapat diubah. Naga yang sangat jahat. Namun, kemampuannya sangat menarik, kata Audrey sambil mendesah dan setengah bersemangat. Apakah ini masa depan jalur spektator? Tidak. Aku harus menyebutnya jalur dragon. Aku tidak ingin beralih ke sekuens lain. Audrey berharap dia bisa segera menjadi Prekiater sekuens 7 dan melanjutkan kemajuannya yang cepat. Derek Matahari menjawab dengan tulus, sudah 2 hingga 3.000 tahun sejak sejarah naga dan raja raksasa. Semua yang saya ketahui berasal dari buku teks dan legenda, jadi tidak ada jaminan keasliannya. Setidaknya sejarahmu tetap utuh. Audrey sedang dalam suasana hati yang baik. Lalu, sang pencipta terbangun, dan naga imajinasi, naga mimpi buruk, dan naga-naga terkenal lainnya jatuh dari langit, kehilangan segalanya, termasuk nyawa mereka. Hal ini mengakibatkan kurangnya sinar matahari selama 49 hari, menyebabkan banyak gunung berapi meletus, serta pasang surut yang menenggelamkan segalanya. Dan setelah para naga itu menurun, mereka hanya bisa bersembunyi di berbagai daerah berbahaya. Kemudian, Raja Raksasa dihancurkan oleh Sang Pencipta juga, kata Derek dengan nada berat. Ini berbeda dengan sejarah yang ku ketahui. Bukankah Sang Penguasa Badai, matahari yang berkobar abadi, dan Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan yang memimpin umat manusia untuk mengalahkan para naga, raksasa, dan membunuh raja-raja mereka? Audrey merasa bingung. Seolah-olah waktu dan sejarah entah bagaimana tidak pada tempatnya. Klein juga bingung dengan hal ini dan merasa bahwa sejarah yang sebenarnya penuh dengan misteri, terutama karena sejarah itu berasal dari zaman kedua, masa yang lebih kuno daripada sejarah. Sebagian besar legenda yang tercatat dalam teks-teks kuno gereja seharusnya palsu, tetapi sejarah kota Perak tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Seperti apakah sejarah yang sebenarnya? Dia mengumpulkan pikirannya, tersenyum dan bertanya, apakah pertukarannya sudah selesai? Hanya itu yang aku tahu, jawab Derek malu. Dia merasa bahwa informasi yang diberikannya tidak sesuai dengan nilai formula ramuan light supply. Audrey menarik napas pelan, sementara sudut mulutnya melengkung ke atas. Saya sangat puas. Aku tahu arah masa depanku, tambahnya dengan gembira dalam benaknya. Setelah beberapa pertukaran informasi lagi, Klein mengumumkan berakhirnya klub tarot minggu ini. Setelah mengantar Nona Justice dan yang lainnya,
dia tidak berlama-lama lagi dan segera kembali ke kamar tidurnya untuk mengurangi risiko ketahuan orang lain. Di Empress Borough, villa megah milik Count Hall, Audrey dengan senang hati mondar-mandir, berencana untuk memberi hadiah kepada Susie dengan beberapa camilan anjing. Tepat pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Dari suara langkah kakinya dan cara berjalannya, dia tahu bahwa itu adalah pembantu pribadinya, Annie. "Masuklah." Audrey menatap cermin, merapikan rambutnya, dan menegakkan punggungnya. Annie datang sambil membawa selembar kertas dan tersenyum. "Nona, ada telegram untukmu dari benua selatan." "Benua selatan, Alfred." Audrey tiba-tiba teringat pada kakak laki-lakinya, mengambil kertas itu dengan gembira, dan memeriksanya dengan saksama. Itu memang dari kakak laki-lakinya yang kedua, Alfred Hall. Dia telah mengirim telegram dari pantai timur Kekaisaran Balam dan isinya, "Saya sudah menemukan salamander pelangi yang Anda inginkan. Totalnya ada 2, mohon tunggu pengirimannya." "Tapi, aku tak membutuhkannya lagi." Audrey membeku, berkedip, dan menoleh tajam ke arah Susie. Anjing Golden Retriever besar itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil berekspresi tercengang. Penguasa misteri bab 239, masing-masing memiliki pertemuan sendiri. "Baiklah, aku tidak membutuhkannya lagi, tetapi aku dapat memberikannya kepada Susie, dan aku dapat menukarnya dengan bahan Beyonder lainnya." "Baiklah." Ramuan Susie masih kekurangan cairan tulang belakang dari kelinci Farsman. Beberapa hal lebih mudah diserahkan kepada Susie, itu jauh lebih nyaman baginya daripada bagiku. Setiap detektif terkenal membutuhkan asisten yang baik. Audrey segera membuat keputusannya. Baginya, ini bukan lagi sesuatu yang sangat ia pedulikan. Saat dia meletakkan telegramnya, kenikmatannya mereda, dan kekhawatiran tentang realitas mulai muncul. "Aku masih berutang informasi pada Tuan Bodoh mengenai ordo rahasia, misi untuk membunuh Duta Besar Intis, dan permintaan dari pengagumnya. Akhirnya aku merasakan perasaan terlilit utang. Audrey, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ayo mulai." Gadis itu mengepalkan tangannya dengan tenang. Dia ingin mencari pena dan kertas dan menulis surat kepada Viscount Glein agar dia bisa mengatur pertemuannya dengan Sio dan Force sesegera mungkin. Dia perlu mendelegasikan misi itu. Dia mengambil pulpen, mencelupkannya ke dalam tinta, dan tiba-tiba Audrey mengangkat pergelangan tangannya di udara tanpa menulis. Dia baru saja memikirkan masalah krusial, yaitu bahwa dia tidak tahu banyak tentang Duta Besar Intis Bakerland. Dalam kasus seperti itu, mudah untuk salah menilai kesulitan misi. Baik karena tidak ada yang mau menerimanya atau karena misi tersebut telah dipercayakan kepada orang yang tidak tepat, yang menyebabkan misi tersebut gagal sejak awal. Biaya yang terus bertambah bukanlah kekhawatirannya yang utama. Sebaliknya, dia percaya bahwa si bodoh akan memberinya imbalan yang lebih baik dan membantunya lebih jauh. Setelah merenung sejenak, Audrey menoleh ke arah pembantunya, Annie, dan berkata, "Katakan pada Countess Jaria bahwa aku menerima undangannya dan akan datang tepat waktu ke pestanya besok malam." Jaria adalah istri Count Wolfe, dan dia telah mengundang duta besar Kelon dari setiap negara ke pestanya yang akan datang, termasuk Bakerland Jin Madan. Audrey tadinya berencana menolak ajakan itu dengan alasan sakit, tetapi sekarang ia tertarik pada pesta dansa itu. Setelah mengamati duta besar Bakerland dan mengumpulkan cukup informasi, dia akan bertemu dengan Sio dan Force. Audrey tiba-tiba merasakan kegembiraan berpartisipasi dalam acara besar yang selalu diimpikannya. Rumah pertama di Kepulauan Rorstad, kota kedermawanan, Bayam. Setelah kembali ke dunia nyata,
Alger Wilson berganti pakaian yang dianggap norak di Intis Republic dan pergi melalui pintu belakang hotel ke gang dan membuat beberapa jalan memutar. Dia berhenti di depan sebuah rumah tanpa taman atau halaman dan mengenakan topeng putih yang sudah dikenalnya. Selanjutnya, ia mengetuk pintu dengan 3 ketukan keras dan 2 ketukan ringan, diselingi dengan 2 jeda panjang dan 2 jeda pendek. Setelah sekitar 10 detik, pintu berderit terbuka. Seorang pria yang mengenakan ikat kepala bajak laut menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan cepat. "Masuklah," kata lelaki itu dengan suara berat saat dia memberi jalan. Tanpa sepatah kata pun, Alger diam-diam berjalan memasuki ruangan. Berderak, pintu terbanting menutup. Di jalan Mins nomor 15, Klein membuka tirai dan duduk di mejanya. Informasi tentang perintah rahasia yang diberikan kepadanya oleh The Hangman membuatnya menyadari bahwa targetnya mungkin memiliki hubungan tertentu dengan Republik Intis. Pada saat yang sama, ia teringat kata-kata yang digunakan The Hangman untuk menggambarkan keluarga Antigonus, aneh dan mengerikan. Beyonder yang menyelinap ke kamarku tadi malam untuk membaca informasi dan meninggalkanku peringatan memang aneh. Jalur sekuens yang dikuasai keluarga Antigonus adalah jalur sir yang dimiliki Secret Order. Keduanya dapat disamakan. Dengan kata lain, orang dapat berspekulasi bahwa Beyonder dari tadi malam adalah anggota Secret Order yang bekerja paruh waktu sebagai mata-mata Intis Republic. Atau mungkinkah orang itu bukan anggota Secret Order, tetapi seseorang yang menggunakan koneksi antara Intis Republic dan Secret Order untuk mendapatkan formula dan ramuan yang sesuai? Klein mulai dengan berani berasumsi demikian saat ia dengan hati-hati mencoba memverifikasi. Ini dapat menjelaskan mengapa kemampuan firasat badutku tidak terpicu saat cacing benang aneh itu menyusup. Ini adalah efek penekanan dari Beyonder dari urutan yang lebih tinggi yang berbagi jalur yang sama denganku. Tentu saja, mungkin juga cacing benang hitam besi itu tidak menimbulkan ancaman nyata kepadaku. Demikian pula, dapat dijelaskan mengapa ulat benang itu menyusup ke kamarku pada malam yang sama saat aku menulis informasi mengenai Ian Wright. Lebih jauh lagi, ulat itu langsung menuju meja. Pihak lain dilengkapi dengan kemampuan sihir, membuat masalah tampak cukup logis. Setelah berulang kali memverifikasi spekulasinya, Klein merasa tebakannya kemungkinan besar mendekati kebenaran. Jika orang yang dimaksud adalah Beyonder sekuens yang relatif lebih tinggi dari jalur sihir, nomor sekuens apa yang akan dimilikinya? Dan apa nama ramuannya untuk mengendalikan cacing kremi? Mungkinkah itu merupakan komponen lain dari sirkus Beastamer? Klein menggelengkan kepalanya dengan sikap merendahkan diri sambil merasa geli. Mungkin formula ramuanku selanjutnya akan diperoleh darinya. Apakah ini arti sebenarnya dari wahyu yang kuterima dari ramalanku sebelumnya? Backlund benar-benar tanah harapan. Klein menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri dan mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia telah mempercayakan tugas membunuh Duta Besar Intis Bakerland untuk mengakhiri semua bahaya laten. Ia harus menghindari kecurigaan, tetapi ia tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Setelah keberadaan Ian Wright terungkap kepada kedua belah pihak, ia yakin bahwa Duta Besar Bakerland tidak akan punya waktu untuk membalas dendam padanya dalam waktu dekat dan tidak akan menambah masalahnya. Menemukan barang yang sangat penting yang dia sebutkan jelas menjadi hal yang paling dia khawatirkan. Dengan kata lain, sebelum benda itu ditemukan, aku akan aman. Aku tidak perlu terburu-buru menyewa pengawal Beyonder yang kuat. Bahkan jika ada balas dendam lanjutan, kecil kemungkinan Duta Besar akan menyewa Beyonder High Sequence untuk menghadapiku.
Itu tidak ekonomis atau perlu, lagi pula, Backlund bukanlah kampung halamannya. Kemungkinan tertinggi adalah dia masih akan mendapatkan Beyonder yang mengirim ulat benang hitam besi untuk menyusup ke kamarku tadi malam. Dia setidaknya akan berada di urutan 7, dan mungkin bahkan urutan 6 atau 5. Dia memiliki kekuatan yang dibutuhkan dan terbiasa dengan situasi tersebut. Ketika saatnya tiba, aku hanya perlu menyewa pengawal sesuai dengan standar ini. Aku berharap bahwa sebelum itu, duta besar tidak akan pernah bisa mengeluarkan perintah seperti itu. Klein melihat keluar jendela ke kabut yang akhirnya menghilang, tampak linglung. Dia memutuskan untuk terus menuju ke Bravehearts Bar malam ini. Pertama, tujuannya adalah untuk berhubungan dengan Beyonder lain melalui Caspar agar bisa memilih pengawal yang cocok. Kedua, dia bisa menemukan kesempatan untuk menjual karakteristik Beyonder milik Mersol, mengumpulkan sejumlah dana, dan melihat apakah ada yang menjual barang mistik yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah rencana yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Setelah memastikan rencananya, Klein berpura-pura membaca koran dengan santai. Ia menunggu hingga langit berubah gelap sebelum perlahan bangkit dan membuat sup buntut tomat untuk dirinya sendiri. Setelah makan dan minum sepuasnya, dia menutup tirai kamar tidur seperti biasa dan memutuskan untuk tidak membukanya malam ini. Kemudian, memanggil dirinya sendiri dan menanggapi dirinya sendiri. Dia berubah menjadi tubuh roh yang unik, membawa kembali peluit tembaga milik Azik, karakteristik Beyonder milik Mersol, jimat buatan sendiri, segala macam bahan, dan kartu tarot ke dunia nyata. Hanya meninggalkan beberapa barang, seperti kontrak berdarah. Setelah melakukan semua ini dan melengkapi barang-barang yang sesuai, kekuatan Klein kembali ke puncaknya, dan dia sekali lagi menjadi setengah ahli dalam mistisisme. Dia meluruskan kerah bajunya, mengambil topi dan tongkatnya, lalu meninggalkan jalan Minsk nomor 15. Iron Gate Street di dalam Bravehearts Bar. Sebagai imbalan segelas bir, Klein menemukan Caspar di sebuah ruang kartu, sedang bermain Fighting Evil sambil bertaruh pada seorang petinju di luar. Ia menjalani kehidupan yang cukup menyenangkan. Lingkungan yang familiar mengingatkan Klein pada saat terakhir kali ia bertemu Marik bermain poker dengan lebih dari 10 mayat hidup. Ia tiba-tiba merasa senang karena tidak membawa peluit tembaga milik Azik. Jika aku membawa peluit tembaga pemberian Tuan Azik, kupikir Selusin atau lebih zombie Marik akan memberontak di tempat dan datang untuk menghiburku dengan hangat. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya. Klein berdiri di dekat pintu, mengangguk ke arah Caspar Kalinin untuk menunjukkan niatnya. Caspar menutupi kartunya dan mengumpat. Ia bangkit, berjalan ke pintu, dan berkata dengan suara pelan, "Aku akan membawamu ke tempat di mana orang-orangnya, meskipun tidak sebaik Marik, cukup kuat. Mengenai apakah kau bisa membuat kesepakatan atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya, kau tidak boleh membuat mereka marah, atau kau mungkin tidak bisa melihat matahari besok." Tentu saja, tidak mudah untuk melihat matahari di Backlund setelah September. "Apakah saya perlu membayarmu?" tanya Klein dengan tulus. Caspar mengangguk, senang. 2 pound. Aku bisa membeli revolver dengan uang sebanyak itu di toko senjata. Meskipun harganya lebih dari 3 pound, pada dasarnya revolver itu bisa ditawar sekitar 2 pound. Klein menggerutu dan memberikan Caspar 2 lembar uang 1 pound. Caspar menoleh ke arah pemain lain untuk memberitahu mereka bahwa ia akan pergi. Sambil terlatih-tatih, ia menuntun Klein menuju dapur bar, dan dari sana, memasuki gang belakang dan berputar mengelilingi sebuah rumah yang gelap.
Dia mengeluarkan topeng besi yang hanya bisa menutupi setengah wajah, menyerahkannya kepada Klein, dan terkekeh. Anggap saja kamu membeli ini seharga 2 pound. Aku bisa membeli lebih banyak dengan 2 pound. Klein mengenakan topeng besi dan sengaja mengacak-acak rambutnya. Melihat dia sudah siap, Kaspar mengetuk pintu sesuai irama. 7 atau 8 detik kemudian, papan kayu kecil di pintu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sepasang mata coklat di belakangnya. Setelah mengamati cukup lama, Klein akhirnya melihat pintu terbuka di belakangnya. Seorang pria bertopeng besi berdiri di sana dan menyerahkan jubah berkerudung kepada Klein. Dia berkata kepada Kaspar dengan suara serak, "Lain kali, ingat untuk memberitahu saya sebelumnya. Kalau tidak, HMPH." Dia menutup pintu, berbalik, dan menuntun Klein melewati ruang tamu yang gelap menuju ruang kegiatan di lantai pertama. Ada lilin menyala di atas meja kopi, dan ruangan itu remang-remang. Ada sekitar 10 orang yang duduk di sofa dan kursi di sekitar meja kopi. Mereka semua mengenakan jubah berkerudung dan topeng besi. Setelah mengenakan jubah panjang, Klein diam-diam menemukan kursi di sudut dan duduk. Dia mendengar seorang pria berwajah gemuk mengeluh, "Baru-baru ini, ada sekelompok binatang buas di selokan yang telah menggerogoti banyak tanaman herbal yang aku tanam. Mereka sangat pintar dan bahkan tidak menyentuh yang beracun. Aku butuh seseorang untuk membantuku membersihkannya. Kau tahu, ini bukan keahlianku. Aku hanya ahli dalam meramu obat dan mengobati penyakitmu." Penguasa misteri bab 240, mencoba keberuntunganmu. Pandai meramu obat, mengobati penyakit, dan menanam banyak tanaman obat di selokan. Apakah dia seorang apoteker? Aku penasaran apakah dia anggota Life School of Tao atau penganut Ibu Pertiwi? Tentu saja, kemungkinan besar dia tidak berafiliasi dengan aliran itu. Klein mendengarkan dengan saksama tetapi tidak berbicara sembarangan. Di kerajaan Lon, karena gereja Dewa Badai menolak matahari terbakar abadi dan Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Sementara gereja Dewi Malam dan gereja Dewa Pertempuran tidak dapat didamaikan. Sebagai akibatnya, di antara agama-agama asing, hanya gereja Ibu Bumi yang memperoleh hak untuk berkhotbah. Tetapi di bawah penindasan diam-diam dari ketiga gereja, mereka hanya memiliki beberapa gereja dengan sangat sedikit umat, sampai-sampai mereka bahkan tidak perlu membentuk tim Beyonders. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan diakui oleh pemerintah dan tidak dapat bekerja sama dengan Departemen Kepolisian. Mereka akan dianggap sebagai main hakim sendiri. Menurut informasi rahasia Night Talks, gereja Ibu Bumi memiliki 2 jalur urutan dalam kendalinya, planter dan apotekari. Namun, yang terakhir tampaknya tidak lengkap. Tersangka apoteker itu tidak mengenakan tudung kepala. Ia memperlihatkan topeng besi hitam di wajahnya, tetapi topeng itu hanya menutupi bagian atas pangkal hidungnya, sehingga lemak yang bergetar di pipinya tampak menonjol. Saya ulangi, saya butuh seseorang untuk membersihkan binatang buas yang baru muncul di selokan. Saya hanya butuh area di sekitar jembatan Backlund dibersihkan. Pembayarannya dengan 4 botol obat berharga saya, 2 di antaranya bisa menghentikan pendarahan dan merangsang penyembuhan luka secara efektif. Percayalah, ini lebih baik daripada pergi ke klinik untuk melakukan operasi jahitan, dan ini efektif selama 6 bulan. Pria yang diduga apoteker itu menyatakan persyaratan dan ketentuannya. Tiba-tiba dia tertawa pelan dan melanjutkan menjelaskan kasusnya. 2 botol lainnya bisa bertahan 1,5 bulan. Dan bisa membuat pria menemukan dorongan dari saat dia berusia 17 atau 18 tahun dan menjadi Beyonder di ranjang. Hehe, kau tahu maksudku.
Bahkan jika melebihi tanggal kedaluarsa, itu masih bisa menghasilkan efek, tetapi juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Pengguna akan menjadi sangat kasar dan kecepatan, dan kelincahan mereka akan meningkat pesat sebelum kelelahan muncul setengah jam kemudian. Kenapa dia terlihat seperti dokter-dokter militer tua yang menempelkan iklan-iklan kecil mereka di mana-mana? Dan tanpa malu-malu mempromosikan efek obat-obatannya yang telah kedaluarsa. Klein tidak dapat menahan diri untuk tidak mengolok-oloknya. Melihat ruangan menjadi sunyi setelah dia menyampaikan pendapatnya, tersangka apoteker itu hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Saya akan menambahkan 30 pound di atas 4 botol obat saya yang berharga." Akhirnya, seorang pria yang duduk di suatu tempat di pinggiran sofa angkat bicara. Dia mengamati area tersebut dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya menerima tugas ini. Anda harus membayar uang muka dengan 2 botol obat, masing-masing satu jenis. Tuan Mata Kebijaksanaan akan menjadi saksi." "Tidak masalah," kata seorang tetua yang duduk di sebuah sofa sambil mengangguk. Garis-garis di pipinya dalam, kulitnya sedikit keriput, dan suaranya terdengar kuno, jadi Klein menilainya sebagai seorang pria tua. "Baiklah," terduga apoteker itu menghela napas lega. Setelah transaksi ini selesai, suasana tampak lebih ramai. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan wajah tertutup tudung berkata, "Saya ingin menjual 2 senjata." "Senjata?" Klein menyesuaikan posturnya dan menjadi lebih fokus. Karena dia untuk sementara tidak bisa maju, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan benda-benda eksternal. Salah satunya adalah pedang baja bertulis. Pedang itu dibuat oleh gereja matahari abadi yang berkobar. Pedang itu memiliki efek pemurnian dan penangkal kejahatan. Pedang itu adalah musuh bebuyutan hantu air, hantu, zombie, dan makhluk mayat hidup lainnya. Pedang itu masih bisa digunakan selama 3 tahun lagi. Tentu saja, ketajamannya cukup untuk membunuh. Suara wanita itu berfluktuasi dalam volume, jelas-jelas berusaha menyembunyikan karakteristiknya. 500 pound atau ramuan urutan 8, barbarian, dan pedang itu akan menjadi milikmu. Betapa mahalnya. Bagiku, tidak ada alasan aku harus memilikinya. Jika aku berhadapan dengan mayat hidup yang saat ini tidak dapat kuhadapi, membocorkan rahasia adalah solusi terbaik. Bahkan tanpa Tuan Azik, utusan itu sendiri seharusnya dapat mengintimidasi banyak makhluk mayat hidup. Klein menggelengkan kepalanya dan mendengarkan wanita itu memperkenalkan senjata kedua. Pisau daging dengan struktur mekanis yang sangat bagus. Dapat diubah sehingga mudah dibawa. Ini adalah senjata tempur dibuat oleh pengrajin yang luar biasa. Jarang terlihat dan harganya 25 pound. Pasti ada perbedaan harga yang sangat besar antara senjata yang memiliki efek Beyonder dan yang tidak. Klein hanya menonton dari pinggir lapangan sampai pedang baja itu dibeli oleh seorang pria cemberut di sudut lain, dan Meat Cleaver pun menjadi bagian dari koleksi Tuan Mata Kebijaksanaan. Ada keberhasilan dan kegagalan dalam beberapa transaksi berikutnya. Satu-satunya hal yang menggoda Klein adalah Fortune Accessory, sebuah item Beyonder yang dapat meningkatkan keberuntungan seseorang selama 3 bulan. Namun, ini bukanlah tujuan utamanya, dan harganya pun tidak terlalu mahal. Melihat suasana kembali hening, dia menghembuskan napas pelan dan berkata dengan suara tertahan, "Aku ingin menjual sesuatu." Setelah menarik perhatian semua orang, dia mengeluarkan kotak rokok besi dan mengeluarkan karakteristik Beyonder berwarna merah tua yang menyerupai jeli. Tanpa perlu mengatur kata-katanya, ia memperkenalkannya dengan sesuatu yang telah ia persiapkan sebelumnya. "Ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari mayat.
Saya tidak yakin apa kegunaannya, hanya saja saya menganggapnya sangat ajaib. Mungkin beberapa dari Anda tahu apa ini? Klein sengaja tidak menyebutkan bahwa ini adalah karakteristik Beyonder. Dia juga tidak menyebutkan bahwa jeli merah di tangannya dapat menggantikan bahan utama ramuan Hunter. Ini melibatkan hukum karakteristik Beyonder, yaitu kekekalan, dan dia tidak ingin memberi manfaat kepada anggota perkumpulan Beyonder ini dengan pengetahuan ini. Selain itu, Klein berniat menyelidiki apakah ada orang di sana yang mengetahui hukum karakteristik Beyonder, yaitu kekekalan. Orang seperti itu pasti lebih kuat dari yang lain, atau mungkin seseorang dengan latar belakang yang kuat, sehingga cocok sebagai pengawal. Pada saat yang sama, ia terus menyamar sebagai orang biasa yang tidak tahu banyak tentang komunitas Beyonder. Meskipun para anggota pertemuan tidak dapat melihat penampilannya melalui topeng besi, Kaspar Kalinin tahu seperti apa penampilannya, dan beberapa orang di ruangan itu mungkin mengenal Kaspar. Menjadi hati-hati dan bijaksana adalah dua hal yang ditekankan Klein pada dirinya sendiri sebelum meninggalkan rumah hari ini. Tatapan mata mengamati benda merah di tangannya, tetapi Klein bukanlah seorang penonton dan tidak dapat mengetahui apa maksudnya. Setelah lebih dari 10 detik, tak seorang pun berbicara. Ruangan itu sunyi seperti kuburan. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di sofa, tuan mata kebijaksanaan, terbatuk dan berkata, "Saya punya gambaran kasar tentang apa itu dan apa fungsinya. Tetapi pengetahuan perlu dipertukarkan dengan sesuatu sebagai balasannya. Saya akan membayar 400 pound, percayalah. Itu harga yang sangat wajar." Tentu saja, Anda berhak menolak. Bahan utama ramuan urutan 9 sekitar 150 hingga 200 pound. 2 dibutuhkan, dan jika ditotal beratnya sekitar 400 pound. Penawarannya sangat masuk akal. Pria tua dengan nama sandi mata kebijaksanaan ini tampaknya menyadari bahwa ini milik urutan pemburu. Dia tidak memerlukan ramalan, dan dia dapat langsung mengenalinya. Mungkinkah ini urutan 7 dari jalur sekuencer, penilai? Klein berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah. Namun, Tuan, Anda tidak perlu terburu-buru membayar. Saya masih punya permintaan lain." "Permintaan apa?" tanya mata kebijaksanaan dengan suara tua. Klein merenung dan berkata, "Masalahnya, aku menyinggung seseorang. Menurut lingkaranmu, dia seharusnya adalah urutan 6 atau mungkin 5. Aku ingin menyewa pengawal. Urutan 6. Mungkin urutan 5, kenapa kau tidak mati saja dengan tenang? Jika kita sudah mencapai level itu, kenapa kita harus menghadiri pertemuan kecil seperti ini?" kata si apoteker yang diduga itu dengan sedikit mencibir karena keheranannya. Meskipun anggota kelompok lainnya tidak mengatakan apa-apa, dari kelihatannya, tidak ada yang berencana untuk menerima permintaan tersebut. Pikiran mereka mirip dengan yang diduga apoteker. Eye of Wisdom terkekeh dan berkata, "Mungkin kau tidak cukup mengenal lingkaran kami. Orang-orang di sekuens 6 atau sekuens 5 adalah orang-orang yang sangat kuat dan menakutkan. Ya, ada banyak kasus di mana banyak Beyonder sekuens 8 dan sekuens 9 membunuh seseorang sekuat itu, tetapi kejadian-kejadian itu masih sangat sulit untuk diulang. Kurasa tidak ada seorang pun di sini yang bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk melindungimu. Jika kau yakin bahwa pihak lain hanyalah sekuens 6 dan tidak memiliki benda-benda mistis, mungkin ada seseorang yang mau menerima tantangan yang menyertai misi ini." "Yah, aku tidak yakin." Klein mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu aku harus berusaha menyelamatkan diri. Apa yang bisa kubeli dengan 400 pound? Benda mistis yang kau bicarakan? Percayalah,
benda mistis seharga 400 pound tentu tidak akan mampu menghadapi musuhmu, dan malah akan membawamu pada bahaya yang lebih besar. Aku sarankan agar kau meminta maaf padanya. Mintalah maaf dengan tulus dan mungkin 400 pound akan cukup untuk membeli pengertiannya, kata Eye of Wisdom dengan tulus. Sejujurnya, aku sudah memikirkannya, tetapi kurasa mereka tidak akan menerimanya. Klein hendak menjawab ketika pria yang menerima tugas membersihkan binatang buas itu tiba-tiba tertawa. Mungkin kamu bisa mencoba keberuntunganmu. Saya punya benda mistis di sini yang bisa saya jual seharga 400 pound. Ia dapat membuatmu mendengar suara makhluk agung. Jika kau beruntung dan dapat menguraikan beberapa informasi yang berguna, kau akan menjadi sangat kuat, dan tidak akan sulit lagi bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Nah, jika kau kurang beruntung dan akhirnya menguraikan kutukan, atau gagal menguraikannya, maka kau akan terluka, atau bahkan berakhir dengan kematian. Apakah kamu ingin mengambil risiko? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mata kebijaksanaan menggeram ular hitam. Jangan sebutkan benda tak menyenangkan milikmu itu. Ular hitam tertawa dan berkata, aku tidak berbohong, aku juga tidak melanggar peraturan di sini. Aku sudah memberitahunya tentang kelebihan dan kekurangannya dan membiarkannya menentukan pilihannya sendiri. Kemungkinan mendapatkan informasi yang berguna adalah sekitar 10%. Apakah kau ingin mengambil risiko? Permainan roulette Rusia di dunia Beyonder. Mendengar suara makhluk agung. Apakah ini pendengar Ordo Aurora? Sebuah benda yang tertinggal setelah pendengar kehilangan kendali. Klein menatap ular hitam yang ia curigai sebagai anggota Ordo Aurora dan membuat banyak koneksi. Mungkin aku bisa bertaruh? Tidak, aku tidak bisa menyebutnya taruhan, karena aku akan membawa benda ini ke dunia di atas kabut abu-abu sebelum menggunakannya. Aku sudah bisa membawa benda nyata ke sana. Dengan cara ini, aku bisa menghindari sebagian besar bahaya. Namun, ini hanyalah benda yang ditinggalkan oleh Beyonder Sequence 8. Manfaat yang sesuai mungkin tidak begitu bagus. 400 pound tidaklah murah. Saat pikirannya berpacu di benaknya, Klein mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, setuju. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.